Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Biar kita bawa hati kita, hati yang rindu selalu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini ya Allah. Kami siapkan hati kami memuji menyembah Engkau. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan Engkau ya Allah. Lebih dari segalanya kami rindu Engkau, bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu. Tadi kan Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, katakan Abba Bapa, Abba Bapa,
sama-sama. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bersama-sama dengan iman katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Katakan emas, perak, dan permata, emas, perak, dan permata tiada artinya. Oh, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama berkata amin. Haleluya. Saya percaya saudara, waktu kita berkata Tuhan segalanya dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Yang bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ayo kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku.
Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis. Biar musik saja. Haleluya. Boleh bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah kita Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang baik. Tuhan mengasihi saudara. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi sama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lambaikan tangan sama-sama. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, lambaikan tangan. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita memberi persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR code atau nomor rekening yang tercantum di layar. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi dapat memberi persembahan lewat QR code yang tersedia di layar ataupun nomor rekening yang ada di layar. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini ya Abah. Kalau sebentar kami hendak memberi persembahan, Tuhan, biarlah apa yang kami beri lewat persembahan kami, semua tujuan kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi, sama-sama berkata, amin. Biar kita tetap cinta Yesus, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami. Kami buka hati kami Tuhan. Selamanya kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Allah. Sampaikan pesan-Mu dalam hidup kami lewat gembala kami, biar kami terus mengasihi Tuhan. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Lord, I worship you. Nyanyikan sama-sama. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Forever I love you, Lord. Jesus, 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 I love to worship you. Jesus, 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 forever I worship you. Jesus, 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 I love to worship you. Jesus, 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 forever I worship you. Jesus, 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 you are the one. You are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord. Mari angkat tangan kita sama-sama. Jesus, Jesus, you are the one I love. Katakan Jesus, 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 forever I love you, Lord. Forever, forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Yaralabashandaralabaralabo, Iralabayase. I love you, Lord.
Kami mau selamanya mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami mau selamanya mengasihi Engkau Yesus, mencintai Engkau ya Tuhan. Hilalabaya syandaralabaya, hilalabaya lalabaya syandar. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu, pesan-Mu, isi hati-Mu ya Aba. Lewat firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami umat. Biar hati kami dipulihkan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Mari katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara, sebagai pernyataan iman kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Nyanyikan sama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
aku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, sekali lagi mari angkat tangan kita sembah Dia. Orabaya Sundara Labaya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Angkat kedua tangan kita. Ini pengakuan doa iman kami, Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Angkat tangan kita sama-sama. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semuanya indah pada waktunya. Segala yang
terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, oh, segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Menolong setiap kami. Kami yakin ya Tuhan. Mari dengan lembut sama-sama angkat kedua tangan kita. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur kalau kami ada sampai masuki bulan 9 ini Tuhan. Engkau selalu ada bagi hidup kami. Janji-Mu Engkau gak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, sebab kami tidak mau berjalan tanpa Engkau yang menolong, menuntun kami, mengarahkan hidup kami ya Tuhan. Terlebih lagi dalam hari-hari ini, waktu-waktu ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami. Hamba berdoa juga Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan, biarlah pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat itu turun saat ini. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang sakit, kami berdoa, oleh pilu dan darah-Mu, jadilah baik, jadilah sembuh. Kalau ada di antara kami yang sedang bersedih, berduka, kami berdoa biar penghiburan sukacita Allah itu datang dalam hidup kami, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Buat kami boleh masuki bulan ini Tuhan, bulan September. Kami percaya ada pintu-pintu yang Tuhan buka, ada berkat-berkat Allah yang dilimpahkan, ada anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami buka hati pikiran kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara. Puji Tuhan, apa kabar? Saya berdoa semua kita ngalami baik-baik, sehat. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan anugerahnya selalu baru buat setiap kita, setiap hari. Amin Bapak Saudara. Ya puji Tuhan, kalau bulan lalu rambut saya lumayan gondrong, sekarang sudah dicukur ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya puji Tuhan dicukur. Tadinya kalau sempat COVID tidak melandai gitu, saya pikir saya mau suruh istri saya cobalah cukur, tapi takut-takut juga ya. Nanti pas dicukur nyangkut, wah, ada pitak yang repot juga. Tapi kita bersyukur ya puji Tuhan bahwa COVID sudah mulai melandai dan ada beberapa sekolah sudah mulai buka untuk tatap muka. Dan kita berdoa gak ada lagi gelombang ketiga ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang setuju katakan amin ya. Ya emangnya kalau teman saya katakan kayak penerimaan mahasiswa baru aja. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gak ada Bapak Ibu Saudara ya. Cukup, selesai. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Dan tetap semua yang sudah divaksin atau belum divaksin, mari vaksin. Dan kalau sudah divaksin tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan mengira bahwa kita telah divaksin kita telah aman. Enggak. Yuk Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjaga diri kita berarti kita juga menjaga orang lain. Setuju mengerti katakan amin. Habis Saudara, mari kita buka kitab Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan kitab Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu, perikopnya katakan bersabar dalam penderitaan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau dalam hidup kita ada namanya kehadiran penderitaan, saudara kita nggak ada yang bisa lepas. Semua orang bisa ngalami itu. Suka atau nggak suka ada waktunya kita bisa ngalami itu. Nah kalau ada penderitaan diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dari ayat yang kita baca ini tuh kita disuruh untuk bersabar. Kasih tahu ya kiri kananmu di rumah, sabar, sabar. Kenapa? Ayat 11 bilang begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Loh, menderita kok berbahagia ya? Saudara bahkan dibilang sesungguhnya artinya sungguh-sungguh. Kami menyebut mereka berbahagia. Saudara berbahagia ini dalam bahasa aslinya adalah makarizo. Makarizo artinya menerima berkat. Jadi di balik penderitaan itu ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat hidup saya dan saudara. Setuju mengerti katakan amin. Nah lalu ayatnya selanjutnya. Yaitu mereka yang telah bertekun. Bertekun ngapain? Bertekun dalam iman. Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dan ayat ini dicontohkan ketekunannya Ayub. Siapa sih Ayub? Yuk kita lihat yuk Ayub itu siapa? Ayub 1. Ayat 1 dibilang begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wah, ini orang luar biasa banget ya. Kalau ada jempol 4, kasih jempol 4 ini saudara. Ia orang yang saleh, jujur, ia takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tetapi orang yang demikian juga, tidak absen ada namanya penderitaan. Kalau saya boleh bilang saudara,
Ayub mengalami penderitaan yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada manusia pun setahu saya yang pernah mengalami seperti Ayub alami. Kenapa Bapak Saudara? Ayub bukan hanya orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Ayat seterusnya dikatakan juga dia menjadi orang kaya, terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara, pada satu hari yang sama Alkitab mengatakan bahwa Ayub kehilangan 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina. Kenapa? Pada saat itu dirampas oleh orang-orang Sheba. Hari yang sama juga pada saat itu Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba. Kenapa hilang? Tiba-tiba ada api menyambar dari langit. Semua penjaganya mati. Hanya satu yang sisa melaporkan kepada Ayub. Semuanya habis kena api menyambar dari langit. Pada hari itu juga penjaganya juga melaporkan bahwa Ayub kehilangan 3.000 ekor unta. Itu dirampas oleh orang-orang Kasdim. Semua penjaganya tewas. Hanya satu yang bisa melapor kepada Ayub. Bukan berhenti di situ juga. Ayub kehilangan 7 orang putra dan 3 orang putri. Kenapa? Tiba-tiba ada angin ribut yang dahsyat ketika anak-anak Ayub sedang makan, minum di dalam satu rumah. Rumah itu rubuh dan menimpa semua anak-anak Ayub. Mati semua. Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hari-hari ini seperti yang dialami oleh Ayub, tapi enggak semuanya seperti tadi saya cerita. Ya, kayak tadi kambing domba, lembu sapi, ya, itu bicara tentang kekayaan, harta. Saudara, mungkin ada orang yang kehilangan hartanya, dia kuat, dia bisa terima. Ya. Saudara, bangkrut, dia masih bisa terima. Tetapi ketika anak-anak, bagaimana? Belum tentu. Belum tentu bisa menerimanya. Saudara, Ayub lakukan ini bukan karena kesalehannya. Kenapa? Karena Ayub dipuji oleh Tuhan. Dan iblis bilang begini, ayat 8. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan itu mulai terjadi. Sampai anak-anaknya meninggal. Saudara, tadi saya bilang, kalau kita mungkin kehilangan harta kita bisa kuat. Tapi kalau waktu kita kehilangan anak-anak yang kita kasihi, bagaimana? Saudara, apa respon Ayub? Saudara, ayat 20 bilang begini, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, berapa banyak kalau kita ngalami seperti kita kehilangan harta, kehilangan anak. Saudara, Ayub tidak menyalahkan para penjaganya. Ayub tidak menyalahkan para perampok, orang Sheba, orang Kasdim. Ayub tidak menyalahkan alam. Oh, alam kenapa bisa tiba-tiba turun dari langit, api menyambar? Kenapa bisa tiba-tiba ada angin ribut yang kuat menghantam rumah anak kami? Saudara, Ayub tidak menyalahkan semua itu. Ayub tidak menyalahkan dirinya. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Wow, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Katakan, Ayub mengoyak jubahnya, tanda dia berduka. Dia mencukur kepalanya. Kemudian ia sujud dan menyembah. Dan berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, apakah berhenti di situ saja? Tidak. Makanya saya bilang itu, yang saya tahu saudara, tidak ada yang mengalami penderitaan yang begitu sempurna seperti Ayub alami.
Saudara, pasal 2 selanjutnya mengatakan bahwa Ayub mengalami namanya bara dari ujung kaki, telapak kaki sampai kepalanya, batok kepalanya. Ngalami bara-bara itu apa sih? Bisul menanda, dan akhirnya katakan bara yang busuk. Bisa bayangkan orang bisulan satu aja tuh panas dingin udah demamnya. Ya, nyeri, nyut-nyutan, udah gak enak semuanya. Bayangkan Ayub dikatakan bahwa dari telapak kakinya sampai batok kepalanya itu bara yang membusuk, busuk lagi saudara. Betapa dia mengalami demam yang tinggi, betapa nyerinya hebat sekali, betapa bau dirinya, dan wajahnya mungkin sudah gak berbentuk dengan benar. Mulai bengkak-bengkak semuanya karena bara yang bernanah itu, yang busuk itu. Saudara, ketika istrinya melihat hal demikian, kalau kita pikir-pikir, loh kenapa istrinya dibiarkan ditinggalkan ya sama iblis ya, tidak dicoba ya. Ya anak-anaknya mati, hartanya habis. Kok istrinya nggak dipanggil sama Tuhan sekalian? Saudara, lalu pada saat itu istrinya berkata begini, ayat ke-10. Ayat ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, istrinya ngomong begini, Yub, udah lihat hal semua gini. Saudara, wajar nggak kalau buat istrinya ngomong demikian? Kalau saya pikir wajar-wajar aja, manusiawi banget respon seperti begitu. Saudara, kenapa? Karena harta ya harta bersama dong. Masa istri sama suami harta beda? Nggak mungkin. Harta sama-sama. Kehilangan juga istrinya. Anak ya anak sama-sama. Ya anak kamu ya anak saya juga, Ayub. Anak saya juga mati semua, sama. Kehilangan. Mana ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Ayub setiap kali mengadakan korban persembahan buat anaknya, dia doakan anaknya. Artinya dia mengasihi anaknya, bukan dia bodoh amat sama anaknya. Seorang ibu apalagi membesarkan anak-anaknya, lebih ada hubungan yang jauh lebih dekat dengan anak-anaknya. Anak-anaknya mati, dan sekarang dia lihat suaminya yang penuh dengan bara yang busuk dari kepala sampai ujung kaki. Saudara, wajar gak dia ngomong begitu? Kalau saya bilang itu wajar, respon manusiawi. Dia marah, dia kesel. Dia ngomong begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutuki Allahmu dan mati. Matilah katanya. Bapak ibu saudara, apa yang dilakukan oleh Ayub? Ayub tidak merespon secara manusiawi, tapi Ayub merespon secara ilahi. Wow, luar biasa. Saudara mau lihat apa yang dialami kalau Tuhan pulihkan. Kalau Tuhan taruh makariso di belakang itu semua. Belajar merespon seperti Ayub merespon. Sudah mengerti, katakan amin. Ayub dan istrinya mengalami penderitaan yang sama. Sama-sama hartanya habis. Sama-sama anaknya mati. Bahkan yang dialami oleh istrinya, Ayub itu sakit. Gak bisa sembuh, sakit apa ini? Kalau sekarang di Dionysus ini kanker ganas nih. Bukan stadium 4 lagi, mungkin stadium 5 ini. Kok gak mati-mati juga? Ya udah matilah. Saudara, seringkali kalau kita melihat penderitaan, pencobaan, respon kita, saya mau ajak begini, janganlah respon yang manusiawi. Tapi saya mau ajak untuk kita, responi secara ilahi, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita responi ilahi, maka kita akan melihat akhir dari kehidupan kita sama seperti kayak Ayub, dipulihkan. Dan tidak ada firman Tuhan yang gagal, kata Ayub dalam hidupnya. Saudara, inilah yang dimaksud Yakobus, tanda kutip ketekunan Ayub. Apa sih ketekunan? Bahasa aslinya hupomone, artinya ketabahan, kesabaran. Artinya gampang begini bisa. Di tengah pencobaan apapun yang sedang kita alami, tidak pernah hilang kepercayaan kita pada Tuhan. Itu namanya ketekunannya Ayub. Saya ulangi, di tengah pencobaan apapun yang kita alami, tidak hilang kepercayaan kita pada Tuhan. Saudara, saya tahu bahwa hari-hari ini
COVID sudah 1 tahun lebih, hampir mau 2 tahun. Saudara, ada banyak orang kehilangan harta, kehilangan keluarga. Tapi baru-baru ini saya mendapat satu kesaksian dari seorang pelayan Tuhan. Waktu itu dia memberitahu bahwa dia ngantar mamanya dan ternyata mamanya itu vertigo dan ternyata mamanya COVID. Jadi dia antar untuk masuk rumah sakit pada saat itu bulan Juli ya, lagi tinggi-tingginya COVID. Dia antar sampai ke 3-4 rumah sakit. Dan akhirnya diterima, rumah sakit yang lain tolak karena penuh, rumah sakit penuh. Dan rumah sakit keempat dia bilang, loh ini mama saya vertigo doang, mestinya bisa diterima. Waktu diperiksa mau masuk ruang kamar, diperiksalah swab antigen dan ternyata mamanya positif. Lalu PCR. Lalu rumah sakit itu tidak membiarkan pulang lagi, lalu dapat kamar. Dan kabarnya setelah itu dibereskan semuanya, segala sesuatunya. Nah tentunya anaknya nganterin itu kan juga bisa tertular. Waktu dia periksa, ternyata beberapa hari kemudian dia juga positif. Istrinya positif, dia punya 2 anak. Wah, saudara, berapa hari kemudian, masuk minggu ya, saudara. Keadaannya turun naik, sempat saturasinya 80, nanti turun lagi. Waktu dia mengabarkan saya, dia beritahu bahwa saturasi sudah turun sekali. Lalu dia minta ada plasma darah. Untuk di plasma darah, dan plasma darah itu sudah siap, dia sudah telepon ke rumah sakit, dan orangnya yang mendonorkan sudah ada. Waktu dia telepon ke rumah sakit, susternya bilang begini, Bapak anaknya dari ibu ini ya? Iya, sebentar dokter mau bicara ya. Oh iya nanti telepon lagi. Dan dia sudah dapat untuk orang bisa plasma darah dan dia sudah senang sekali. Tetapi apa yang terjadi? Karena memang saturasinya makin turun. Waktu dia telepon lagi ke rumah sakit dan diberitahu oleh dokter, mamanya sudah meninggal. Lalu ditanya, kapan meninggalnya? Ya waktu bapak telepon, kami sedang mengurus jenazahnya. Wah betapa syoknya dia. Dia sedang COVID juga dan istrinya. Bagaimana? Harus urus pemakaman, segala sesuatunya. Saudara kasih dalam Tuhan gak mudah pada saat-saat itu. Pasien COVID segera dikuburkan. Tapi dia bilang begini sama saya. Justru di tengah-tengah itu, saya lihat, saya ngalami. Apa namanya Allah Immanuel. Apa namanya Allah Immanuel. Wow, saya bilang kenapa bisa begitu. Justru saat itu saya lihat ada kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan yang menyertai. Seperti dalam kitab Yakobus itu. Karena Tuhan maha penyayang dan pengasih. Percobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin bu saudara. So jangan takut akan alami seperti Ayub. Enggak. Karena level kita jauh banget. Jauh banget. Tapi dia mau bilang sama saya begini, dia bilang, justru saat-saat itu saya melihat Immanuel itu betul ada dan sejati dalam hidup saya. Bukan dengar kata orang, bukan dengar kata Alkitab saja, tapi itu saya alami. Dia ceritakan ada banyak kemurahan demi kemurahan Tuhan. Bahkan ketika dia konsultasi dengan seorang dokter itu bilang begini, ya kalaupun mamamu hidup, mamamu akan sangat menderita. Karena seluruh paru-parunya rusak, dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Tidak bisa menjalani kehidupan yang normal. Dia bilang, wah puji Tuhan. Mama kembali ke surga. Semua Tuhan atur dengan baik. Penguburannya segala sesuatunya. Bagaimana saya mau bilang begini. Orang ini mengalami kehadiran Tuhan dalam keadaan penderitaan yang seperti itu, dalam cobaan seperti itu. Dia menyadari sungguh. Dan dia melihat ada kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kenapa? Saudara, keputusan untuk kita merespon secara ilahi, itu keputusan kita. Amin. Keputusan kita. Seperti Ayub juga merespon secara ilahi. Itu keputusan Ayub. Saudara kasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kita alami saudara, saya mau bilang begini, yuk jangan hilang kepercayaan kita pada Tuhan. Ya, Ayub bilang begini, aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub ada berkeluh kesah enggak? Ada Bapak Saudara. Tapi keluh kesahnya sama Tuhan. Dia berkeluh kesah sama Tuhan. Bahkan ketiga orang sahabatnya datang tadinya mau hibur Ayub, malah menuduh Ayub. Ayub, kamu pasti bersalah, kamu pasti berdosa, kamu pasti gak benar, begini kamu ngalamin, gak mungkin kalau orang benar ngalami seperti kayak kamu.
Saudara, Ayub berkeluh kesah sama Tuhan. Sama Tuhan. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dia tetap mempercayai Tuhan. Bahwa seperti tadi katakan di ayat 19:5. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Saudara, Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Sekalipun realitanya buruk. Sekalipun realitanya sangat tidak baik. Saudara, saya mau bilang begini. Seperti Ayub alami, dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan amin. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Ketika kita mau tetap berjalan sama Tuhan. Berjalan dengan Tuhan artinya begini. Walaupun kita mengalami penderitaan, percobaan yang gak enak. Tapi hati kita tetap mempercayai Dia. Dia Maha Pengasih. Dia Maha Penyayang. Amin, Bapak Saudara. Saya mau ajak begini, Bapak Saudara. Ayo tetap semangat. Hari-hari ini gak gampang, gak mudah. Tapi responi keadaan hari-hari ini dengan respon ilahi. Seperti saya tadi bilang. Ayub dan istrinya sama-sama mengalami hal yang sama. Tetapi respon manusiawi akan membuat kita kesal. Respon manusia akan membuat kita marah. Respon manusia akan membuat kita depresi. Respon manusiawi akan membuat kita gak bisa bangkit. Dan tidak akan kreatif kita. Tapi respon ilahi berkata begini. Tuhan yang besar menyertai aku. Tuhan yang besar punya rencana yang baik buat hidupku. Sekalipun aku belum mengerti keadaan aku sekarang ini. Tapi aku tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang buat hidupku. Amin, Bapak Saudara. Amin. Mari katakan kiri kanan. Bersemangat kembali. Responi dengan respon ilahi. Amin. Responi keadaan ini dengan respon ilahi. Puji nama Tuhan. Kita masuk perjamuan kudus, Bapak Saudara. Waktu kita mengalami keadaan yang kita gak mengerti dalam hidup kita. Pencobaan, penderitaan. Itu tidak pernah luput ketika kita hidup dalam dunia. Sekalipun orang benar. Tetapi Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Tuhan tetap menyatakan penyertaan-Nya. Dia tetap Allah Immanuel. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dia selalu ada. Dia menopang, Dia menolong hidup kita. Hari ini Bapak Saudara, mari datang sama Tuhan. Seperti Dia berkata, sebab aku tahu penebusku hidup. Aku tahu penebusku hidup. Aku tidak takut, aku tidak khawatir, aku tidak gentar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia lepaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan
mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, mari datang sama Tuhan. Ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Mari angkat tangan kita katakan, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari ambil waktu. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, Tuhan mengingat akan aku. Ingat Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Ingat Tuhan gak pernah buat jahat dalam hidup kita. Ingat Tuhan tidak pernah memberi yang tidak baik buat hidup kita. Selalu Dia beri yang baik, bahkan yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, biarlah kita mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Sehingga kita ketika mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan mengasihi Tuhan lebih lagi, mengasihi sesama lebih lagi. Dan anugerah Tuhan mengalir turun buat hidup saya dan saudara. Yesus, Tuhan, kalau Engkau saja rela mati buat kami, orang yang berdosa. Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Bersyukur kalau hari ini kami sadar, kami tahu Tuhan gak pernah buat yang jahat dalam hidup kami. Tuhan, Kau selalu baik buat hidup kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau hari-hari ini mungkin respon kami respon yang manusiawi. Kami marah, kami kesal dengan keadaan sekeliling ini, keadaan hari-hari ini ya Tuhan. Kami bosan. Tuhan, ampuni kami. Mungkin ada banyak kami kehilangan, dan kami mulai bersungut-sungut dan mulai kami menggerutu ya Tuhan. Tuhan, hari ini ajari kami memiliki respon ilahi. Dan itu kami memutuskan Tuhan, untuk kami merespon secara ilahi ya Tuhan. Kami mempercayai Engkau, tetap mempercayai Engkau Tuhan. Dalam penderitaan, dalam pencobaan, di tengah pencobaan apapun ya Tuhan.
Kami tetap mempercayai Engkau, kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap sayang Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau ya Tuhan. Kami gak mau kehilangan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Lindungi umat-Mu ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka yang belum dapat pekerjaan Tuhan, kebuka jalan. Berkati keluarga demi keluarga ya Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau seperjamuan kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah ku dari Tuhan, terima dari Tuhan. Bahwa malam sebelum Tuhan Yesus salibkan, ia mengangkat roti, mari kita makan roti. Dan memecah-mecahkan dan berkata, roti ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mecahkan di tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita minumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur sama Tuhan yang berdiam di. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Engkau besar, Engkau mulia Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Engkau memberkati kami Tuhan. Sepanjang bulan ini ada pertolongan, ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat daripada-Mu. Kami mengangkat kedua tangan kami, mengarahkan iman dan hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, yang membuat hidupmu naik bukan turun, menjadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidupmu pasti beruntung dan berhasil. Keluarga rumah tanggamu disebut berbahagia. Persekutuan pertolongan Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, jadi saksi Yesus yang sempurna, sampai Tuhan datang menjemput kita dengan permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita berlimpah semua. Amin.